Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi dan manajemen industri yang dosen pengampunya yaitu Bu Siti Muhimatul Khairah STMT. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berisikan dengan 4 anggota, dengan saya sendiri Arif Febrian Ujatmiko dengan NBI 14122000121 dan rekan saya. Bahkan saya Hilbert Ramadhani Setiawan dengan NBI 14122001116. Dan saya Wanda Widiantika dengan NBI 14122000088. Dan saya Febriana Berprimada dengan NBI 141222000092. Untuk pembahasan yang pertama kami mengambil materi dari jurnal Hussein A tahun 2022 Teori Organisasi 12 buka kurung 2 halaman 56. Definisi organisasi. Organisasi adalah wadah untuk penyelenggaraan kerja yang memiliki sistem struktur yang mengakomodasikan orang-orang yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut ada beberapa ciri utama dari organisasi. Yang pertama, manusia. Organisasi terdiri dari individu. Yang kedua, kerjasama. Anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, struktur. Ada hierarki dan pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, dikoordinasi. Dikoordinasi secara sadar dengan manajemen untuk mencapai tujuan sesuai administrasi. Untuk pembahasan yang kedua, kami mengambil referensi dari Adam Ibrahim 1983, Perilaku Organisasi Sinar Baru Bandung. Teori organisasi. Organisasi dibagi menjadi tiga, antara klasik, neoklasik, dan modern. Untuk yang klasik, teori klasik yaitu merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Untuk yang neoklasik, teori neoklasik menyatakan bahwa atau organisasi merupakan campuran dari aspek informal dan formal organisasi. Aspek ini diabaikan dalam teori klasik. Struktur informasi organisasi sebagai besar terbentuk karena interaksi sosial dengan pekerja. Untuk yang modern, teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Teori modern membicarakan konsep lebih dinamis, sangat kompleks, multi-level, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Baik, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup organisasi. Kami mengambil referensi dari Gerd R. Jones pada eh, Person Purge bab 11 pada edisi buku yang ke-6. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat grafik yang menunjukkan siklus hidup organisasi yang dimana pada sumbu Y merupakan efektivitas organisasi dan sumbu X menunjukkan fungsi waktu, yang mana terdapat 4 elemen di sini, yaitu kelahiran, kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan, yang ketiga penurunan dan kematian, di mana kelahiran merupakan organisasi baru yang terbentuk, biasanya dibentuk oleh wirausahawan atau founder. Kemudian pada siklus kelahiran ini terdapat struktur organisasi yang sederhana, fokus pada keberlangsungan hidup organisasi, di mana fokusnya terdapat pada bertahan atau di tingkat beroperasi. Kemudian yang terakhir, eh, pada siklus ini cenderung inovatif untuk membedakan diri dari pesaing. Jadi pada siklus kelahiran ini biasanya organisasi tersebut lebih inovatif untuk menunjukkan dirinya itu eh, berbeda dari pesaing-pesaing yang lain. Kemudian pada fase pertumbuhan, di mana pada fase ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik itu ukurannya, kemudian pendapatannya, dan juga jumlah karyawannya. Pengembangan struktur juga lebih kompleks.
Kemudian fokusnya bukan lagi pada bertahan, namun sudah fokus pada ekspansi pasar dan produk baru. Kemudian yang keempat yaitu pesaing akan meningkat pada fase ini dan pertumbuhan sistem manajemen lebih baik dari fase sebelumnya. Kemudian, yang ketiga yaitu fase penurunan, di mana pendapatan akan menurun pada fase ini. Pemangsa pasar organisasi juga akan semakin kecil. Organisasi sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu fase kematian, di mana tahap ini dari siklus hidup organisasi adalah eh, akan mengalami kematian atau bisa disebut dengan gulung tikar atau kebangkrutan. Nah, apakah bentuk grafik selalu absolut seperti ini pada fase kelahiran, kemudian beranjak, bertumbuh, dan akan mengalami titik stabil di sini, lalu akan mengalami penurunan dan akan kematian? Jawabannya tidak, karena mereka bisa memperpanjang hidupnya dengan menstabilkan atau meningkatkan kinerja melalui inovasi dan strategi yang dibuat. Jadi di sini dapat dilihat teman-teman bahwa grafik akan tidak absolut namun dengan syarat organisasi tersebut harus memiliki inovasi-inovasi untuk mempertahankan hidupnya bahkan untuk meningkatkan siklusnya seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada entitas organisasi. Organisasi merupakan komponen-komponen dasar yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang kompleks. Kategori entitas organisasi yaitu yang pertama ada individu, yang kedua kelompok, yang ketiga struktur, dan yang keempat budaya. Untuk penjelasannya sendiri yaitu individu, yang pertama ada karyawan, yaitu aset utama organisasi yang menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas capaian tugas organisasi. Yang kedua, manajer bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan kegiatan organisasi. Yang ketiga, pemilik memiliki kepemilikan atas organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Untuk yang kedua, kelompok, yaitu terdiri dari departemen, unit, organisasi yang memiliki fungsi khusus seperti departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, divisi, yaitu unit organisasi yang lebih besar dari departemen dan seringkali memiliki otonomi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, tim, kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu seperti tim proyek, tim kerja, atau tim lintas fungsi. Dan selanjutnya ada struktur, yaitu terdiri dari karyawan, tingkatan kekuasaan, dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua, manajer, representasi visual dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai posisi dan departemen. Dan yang terakhir, pemilik, yaitu kumpulan produser, prosedur, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk menjalankan organisasi. Dan yang terakhir, ada budaya, yaitu terdiri dari nilai, prinsip-prinsip yang dianut oleh organisasi dan menjadi pedoman bagi perilaku anggota. Yang kedua ada norma, standar perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu simbol, objek, atau tindakan yang memiliki makna khusus bagi anggota organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu peran manajemen dalam organisasi. Kami mengambil referensi dari Abidin J dan Suryani Y dari tahun 2020 di Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara volume 1 nomor 2 halaman 97 sampai 110. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu
Perencanaan melibatkan penentuan tujuan organisasi, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu melibatkan pembentukan struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan penentuan tugas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengarahan atau leading. Pengarahan melibatkan pemberian arahan kepada anggota organisasi, motivasi, dan pengembangan kepemimpinan. Lalu yang keempat ada pengendalian controlling, yaitu melibatkan pemantauan kinerja organisasi, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Lalu yang terakhir ada perubahan dan inovasi. Manajemen memiliki peran dalam mengelola perubahan dan merespons perubahan lingkungan dengan inovasi. Lalu kesimpulan ketiga, pendekatan dalam manajemen organisasi mencerminkan evolusi pemikiran tentang bagaimana organisasi dapat dikelola dan dioptimalkan. Organisasi klasik menekankan struktur dan efisiensi. Organisasi neoklasik menambah dimensi manusia dan hubungan sosial. Sedangkan organisasi modern menekankan fleksibilitas, adaptasi, dan inovasi. Dalam praktiknya, kombinasi dari elemen-elemen ini sering digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi organisasi dalam lingkungan yang terus berubah. Sekian dari kami, kelompok 8. Maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.